Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan cabang Aisyah Jenangan Timur, yang kami hormati pimpinan ranting Aisyah secabang Jenangan Timur, dan yang kami hormati pula seluruh peserta Muspinjab 1 PCA Jenangan Timur periode 2022-2027 yang berbahagia. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Marilah pertama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan yang Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Allah Tuhan penyayang umat sepanjang zaman, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan Muspinjab 1 di Warung Makan Mbah Muh, Yogyakarta pada hari Kamis 26 Juni 2025 dengan tiada halangan suatu apapun. Marilah kita mengucapkan syukur atas terlaksananya Muspinjab yang kedua ini dengan bersama-sama mengikrarkan dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggi derajatnya, yang insya Allah senantiasa kita mendapatkan petunjuk dari beliau yang telah mengajak umatnya dari zaman kebobrokan moral menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan cahaya Islam seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dan semoga kelak kita tetap diakui sebagai umatnya sampai di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu peserta Muspinjab 1 PCA Jenangan Timur, acara hari kedua ini kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Gunasri. Kepadanya waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Duribat alaihimudh dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah
من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maras Muhammadiyah dan Maras Aisyah. Kepada yang bertugas, waktu kami persilahkan. Ibu-ibu dimohon untuk berdiri. Negeriku yang ku cinta. Bangsa
sambutan pimpinan cabang Aisyah Jenangan Timur kepada Ibu Dinasihin MPDI, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Jenangan Timur, yang kami hormati seluruh peserta Muspimcap dan peserta Rihlah yang kami hormati pula. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadanya kita panjatkan puji dan sembah, dan kepadanya kita mengharap petunjuk dan ampunan yang sesungguhnya. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah. Tiada yang kekal dan abadi di dunia ini. Kekuatan, keperkasaan hanyalah sifat sementara. Ia akan sirna di telan perjalanan masa. Yang cantik menjadi keriput, yang kaya menjadi miskin, yang kuat menjadi lemah, yang perkasa menjadi rapuh. Berbahagialah bagi orang yang menyadari akan keterbatasan dan kekurangan dirinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menaburkan mutiara kehidupan yang sangat berharga, yakni agama Islam yang sangat kita cintai. Ibu-ibu peserta Muspimcap yang saya hormati, atas nama pimpinan cabang Aisyah Jenangan Timur mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di rumah makan Mbah Muh Prambanan Yogyakarta. Semoga silaturahmi kita di tempat ini adalah menjadi satu sejarah yang tak terlupakan. Selanjutnya, saya mohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini di tempat ini berjalan dengan lancar, ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian apa yang kita musyawarahkan, apa yang kita putuskan pada hari ini langsung dicatat sebagai amal soleh, mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, di kesempatan ini mari kita perkuat, kita perkuat barisan Aisyah. Di usianya yang 108, Aisyah semakin kuat, semakin tangguh, dan semakin membawa keberkahan bagi umat manusia. Di dalam surat As-Saff ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan insya Allah ini adalah termasuk organisasi Aisyah. Tanpa adanya barisan yang kuat dan kokoh, tidak mungkin Aisyah di usia 108 itu bisa berkembang dengan pesat dan membawa keberkahan bagi umat manusia. Dilanjutkan dalam surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Dijawab di dalam surat lanjutnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya
dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ibu-ibu yang saya banggakan, insya Allah dalil ini adalah akan memperkuat kita di dalam berjuang di Aisyah. Panjenengan bisa hadir di majelis ilmu ini tanpa ada dasarnya ini, tidak mungkin kita sampai di sini. Karena mau tidak mau panjenengan berangkat dari rumah, sudah meninggalkan keluarga, ibu-ibu sudah mengeluarkan biaya, sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, semuanya diluangkan demi Aisyah. Tetapi kita harus yakin janji Allah. Jadi perjuangan di Aisyah itu adalah termasuk perdagangan yang dapat menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Jadi kita harus yakin, ibu-ibu, kita yakin berjuang di Aisyah, insya Allah akan membawa kebaikan bagi diri kita pribadi, kepada keluarga, kepada lingkungan kita. Itu harapan kita semuanya. Dan ternyata kita itu sampai saat ini kita berjuang di Aisyah itu sudah bertahun-tahun, ibu-ibu, sudah tidak bisa dihitung tahunnya ini. Apalagi ibu-ibu si sampun sepuh-sepuh, tahu saya semangat luar biasa, ibu-ibu. Tetapi tidak henti-hentinya berjuang di Aisyah. Jadi berjuang di Aisyah itu nanti kita pensiunnya kalau kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak ada kata pensiun sebelum dipensiunkan Allah. Ngoten nggih ibu-ibu? Nyatanya ibu-ibu berjuang sekian lama mboten nate ngeluh nggih. Kadang urusan pribadi malah ditinggalkan demi perjuangan, karena janji Allah jelas. Perdagangan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka yaitu beriman kepada Allah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dan insya Allah kita berjuang di Aisyah ini adalah tujahidu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Dan kita berharap kita berjuang di Muhammadiyah Aisyah sesuai dengan tujuan dari Muhammadiyah didirikan adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di tangan kita Aisyah, kita harus terus bergerak, apalagi dengan tema kita di Muslim Cap ini adalah dinamisasi perempuan berkemajuan mewujudkan jenangan timur berkeadilan. Mari kita terus berbuat, berbuat untuk diri kita pribadi, berbuat untuk keluarga kita, berbuat untuk tetangga, untuk lingkungan kita, sehingga kita hidup itu bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin ibu-ibu sekalian itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Apa yang kita putuskan di sidang komisi kemarin disaksikan oleh Allah langsung, disaksikan oleh malaikat, dan kita nanti para pimpinan bisa menjalankan program di 2 tahun ke depan sampai tahun 2027. Dan kita selalu diringankan kaki kita, diringankan tangan kita, diringankan harta kita, diringankan waktu kita untuk berjuang di Aisyah, yaitu fastabiqul khairat. Mungkin itu ibu-ibu yang bisa sampaikan. Bila ada salahnya itu dari saya pribadi, bila ada baiknya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu laporan sidang komisi. Saya mewakili dari Komisi A yang kemarin diketuai oleh Ibu Indah Triani SPD dan sekretarisnya Ibu Liliana.
dengan hasil sidang sebagai berikut. Yang pertama, kemarin di Pampet kita mengadakan program turba ke masing-masing ranting dua kali dalam satu periode. Itu karena kita sudah berjalan setengah periode, jadi program kita diganti turba ke masing-masing ranting satu kali dalam satu periode, dimulai bulan Juli sampai jadwalnya menyesuaikan. Dadasnya nanti ibu-ibu dari ranting, pimpinan ranting bisa menjadwalkan, misalkan mau dirawi oleh pimpinan cabang Aisyah Jenangan Timur, seperti Paringan kemarin minta materinya perawatan jenazah gitu ya. Jadi bisa mengundang dari pimpinan cabang Aisyah Jenangan Timur. Yang kedua, bekerja sama dengan puskesmas dan organisasi lain atau muslimat yang mengadakan senam lansia dan seluruh anggota Aisyah diagendakan pada bulan Desember. Ini nanti perkiraan di hari ibu ya, kita mengadakan senam bersama yang melibatkan puskesmas dan organisasi lain seperti muslimat. Yang ketiga, mengikuti sekolah wirausaha Aisyah dan mengadakan praktek pembuatan kue kering. Kemarin sudah mengikuti dari PDA, terus tindak lanjutnya kita nanti mau mengadakan di cabang. Mungkin Sabtu Legi kita bisa mengadakan pembuatan kue kering atau apa yang didapat dari PDA kemarin yang sudah mengikuti dengan pemateri yang mengikuti kemarin ya. Kemarin dari Bu Anita sama Bu Upi, begitu ya. Lalu yang keempat, pergantian anggota majelis dari PCA Jenangan Timur. Kemarin ada beberapa anggota PCA Jenangan Timur yang sudah tidak aktif atau bahkan ada yang secara langsung mengundurkan diri. Jadi kita dari PCA Jenangan Timur itu menggantinya dari majelis tabligh. Kemarin ada Bu Yeni Arumsari, kita ganti dengan dari pimpinan ranting Aisyah Wates, yaitu Ibu Wineh Paringan ya. Pimpinan ranting Aisyah Paringan Ibu Wineh Retno Rahayu. Jadi nanti ketua majelis tabligh Bu Sobrotin dan kawan-kawannya yang Bu Yeni Arumsari itu mengundurkan diri diganti dengan Bu Wineh Retno Rahayu, begitu ya. Yang kedua dari majelis PAUD Dasmen, kemarin Bu Aning Uswati kita ganti dengan Ibu Febri Dwi Astuti. Okay. Majelis Ekonomi Ibu Satirah diganti dengan Ibu Upi Sakdia dari Ranting Simo. Kemarin yang mengikuti pelatihan di PDA itu Ibu Upi Sakdia itu, dan beliaunya alhamdulillah di tari di PCA itu sanggup, begitu ya. Nanti minta tolong PRA Simo untuk melibatkan Ibu Upi dalam setiap kegiatan. Dari Majelis Kader kemarin Ibu Trisilvi Santahongki itu tidak mengundurkan diri Bu, tapi beliaunya pindah ke luar Jawa, jadi diganti Ibu Liliana dari Sekretaris PRA Paringan. Yang keempat, Majelis LBSO kemarin Ibu Ida Yuliana diganti dengan Ibu Indah Triani SPD. Yang terakhir dari Majelis MKS Bu Siten ya, MKS kemarin yang tidak aktif, itu diganti dengan Ibu Siti Koiriah dari Jenangan. Nanti diajak ya Bu ketika Sabtu Legi. Bu Eri. Demikian laporan dari sidang Komisi A yang diketuai oleh Ibu Indah Triani SPDI dan sekretarisnya Ibu Liliana. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya dari Komisi B, monggo ibu-ibu. Ibu Yunita Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Kami mewakili dari Komisi
Komisi B yang diketuai oleh Bu Juli dan sekretarisnya saya Dinita Aryani. Kemarin kami Komisi B itu dari Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan Paudasmen dan Majelis Kader sama Majelis Hukum dan HAM. Hasil sidang Komisi B yang pertama dari Majelis Tabligh. Yang pertama, mengintensifkan dan memperkuat pembinaan akidah akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah dengan mengadakan berbagai lomba. Yang pertama yaitu lomba perawatan jenazah. Pelaksanaannya sekitar bulan Agustus sampai bulan Desember tahun 2025. Jadi nanti akan mengadakan lomba perawatan jenazah yang akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus sampai Desember. Ini belum pasti waktunya. Yang kedua yaitu pelatihan wudhu, dan setelah ada pelatihan wudhu akan dilaksanakan lomba juga di tahun 2026. Yang kedua, mengadakan kajian dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu pelatihan mengaji surat pendek secara tartil sesuai dengan makhrijul huruf dan tajwid untuk pimpinan cabang. Jadi pelatihan ini untuk semua pimpinan dan anggota cabang Jenderal Timur. Pelaksanaannya di tahun 2026. Yang ketiga dari Majelis Tabligh, reshuffle pimpinan yang sudah diaturkan Bu Nurul tadi, yaitu menggantikan Ibu Yeni Arunsari digantikan dengan Ibu Rini. Yang kedua dari Majelis Pendidikan Anak Usia Dini dan Majelis Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Menengah. Yang pertama, mengadakan lomba sekolah unggul tingkat cabang dengan acuan dari pimpinan daerah Aisyah. Yang kedua, mengadakan parenting gacha, gerakan Aisyah Cinta Anak. Ini untuk wali murid BA se-cabang Jenderal Timur. Pelaksanaannya di akhir semester 1, mungkin di sini tahunnya tidak dijelaskan, mungkin di tahun ini ya. Jadi Desember 2025 atau liburan semester 1. Yang ketiga dari Majelis Hukum dan HAM. Prokernya dari dari poin B di program kerja yang sudah dituliskan ini, yang intinya Majelis Hukum dan HAM itu belum pernah melaksanakan model pendampingan dan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, trafficking, dan korban ketidakadilan, dikarenakan di Jenangan Timur itu tidak ada kasus ataupun tidak ada laporan. Jadi program kerja ini tidak bisa terlaksana karena tidak ada Sebenarnya ada kasus. Berarti lapor. Publikasi. mungkin karena kami tiap ranting. karena mungkin kalau masalah seperti ini masalah yang sensitif, jadi nggak mungkin nggak bisa dilakukan dari Majelis Hukum dan HAM itu. Jadi ada program tapi tidak bisa terlaksana karena nggak ada laporan itu. Ya, terus yang keempat dari Majelis Pembinaan Kader. Untuk program dari pembinaan kader, yang pertama mengadakan pengkaderan bekerjasama dengan IPM Wati dan Nasyatul Aisyah atau AMM Putri, yaitu mengadakan Baitul Aqsa. Yang kedua, mengadakan pelatihan keterampilan bekerjasama dengan majelis yang lain. Contohnya pelatihan pemulasaran jenazah ataupun dengan pelatihan mubalighat. Yang ini untuk yang B ini sebenarnya sudah dilaksanakan ya kemarin Terus yang ketiga, menggerakkan anggota IGABA, IPM Wati dan Nasyatul Aisyah dalam setiap pengajian Sabtu. Ini sudah terlaksana dan akan terus berlanjut karena
pengajarannya Sabtu Pon kan juga terus berlanjut. Yang keempat, mengaktifkan kembali kegiatan Darul Quran bagi seluruh pimpinan anggota Aisyah dan guru-guru Igabah. Ini sebenarnya dulu kan sudah jalan ya. Nah, tapi sekarang ini berhenti. Nah, ini dari Majelis Pembinaan Kader punya program untuk mengaktifkan kembali Darul Qurannya. Yang kelima, bersinergi dengan IPM Wati dan Nasyatul Asia dalam kegiatan yang berkesinambungan. Yang poin selanjutnya, aktif berperan dalam medsos dan yang bekerjasama dengan Angkatan Muda Muhammadiyah. Mungkin setiap kegiatan itu diupload atau apa nggak ya? Yang selanjutnya, mengoptimalkan pembinaan kader ulama dalam mengembangkan pemahaman Islam yang berkemajuan, manhaj tajim dan pengembangan pemikiran Islam dengan pendekatan bayani, bidyani, dan irfani sehingga mampu berdialog dengan berbagai macam paham dan pemikiran liberal, sekuler, dan konservatif serta mampu menggerakkan dakwah pencerahan. Yang selanjutnya, mengembangkan model perkaderan untuk pendidikan kader bangsa dalam rangka meningkatkan peran Aisyah untuk melaksanakan misi dakwah kebangsaan melalui bidang politik. Dan yang terakhir yaitu mengikut sertakan guru Igabah dalam kegiatan Baitul Arqam Amal Usaha Muhammadiyah. Ini sebagian sudah terlaksana mengikuti Baitul Arqam yang diadakan oleh PDA, tapi yang sudah terlaksana itu khusus untuk kepala sekolah dan mungkin nanti selanjutnya untuk para guru. Niku dari hasil sidang dari Komisi B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari Komisi C, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi C yang kebetulan diketahui oleh saya sendiri, Siti Markamah, Sekretaris Nurul Istiana. Saya ingin membacakan hasil pleno kemarin. Dari Komisi C ini terdiri dari Majelis Kesehatan Sosial, Majelis Kesehatan, Majelis Hukum dan HAM, dan Majelis Lembaga Budaya, Seni dan Olahraga. Mpun bang, ekonomi, kelompok B, Komisi B bang. Ya. Jadi Majelis Kesehatan, Majelis Ekonomi, MKS, terus LSBU, ya. Dari Majelis Kesehatan, di sini kita kemarin memprogramkan yaitu mengadakan senam persendian sebelum sidang pleno Sabtu Legi. Itu kita karena biar sehat dan lansia, maksudnya diadakan senam. Tapi Ibu jangan mengira senam kok di dalam ruangan, tidak ya Ibu. Jadi di sini ada senam tangan, ada senam kotak. Nanti bisa ada dari Bu Nari, nanti bisa diberi apa itu contohnya gitu. Nanti bisa dibantu oleh Bu Nari, Bu Nono atau siapa gitu. Jadi sebelum acara pleno dimulai. Yang kedua, sosialisasi pencegahan terjadinya gangguan jiwa dari Dinas Kesehatan, itu terdapat di poin E. Ini dimohon untuk disosialisasikan kepada pengajian Sabtu Pon. Jadi kalau kita itu mengundang mubalek apa itu, kita mengajukan judul yang ini dengan yang terus agama terus gitu ya Bu. Yang selanjutnya dari Majelis Ekonomi, yaitu menindaklanjuti pelatihan kue kering, pembuatan kue kering untuk disosialisasikan di cabang atau ranting yang sudah diwakili kemarin itu sama Mbak Upi Saidah ya, Mbak Upi Saidah dan Mbak Anita dari Melayang. Terus Majelis Kesehatan, Majelis Kesejahteraan Sosial
mengembangkan modul pendidikan dan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin keluarga muda untuk mengantisipasi tingginya angka perceraian, yaitu poin F, disosialisasikan di pertemuan satu pon. Jadi jangan biar anak-anak kita itu nggak mudah-mudah untuk mencari pasangan dan nantinya juga mudah-mudah untuk meninggalkannya. Jadi harus disesuaikan, disosialisasikan kepada ibu-ibu gitu ya. Syukur-syukur kalau anaknya itu mau dijodohkan ya. Tentunya kalau orang tua menjodohkan itu kan mesti yang terpilih gitu ya ibu. Tapi zaman sekarang mungkin anak-anak itu hanya lewat HP, lewat Facebook. Gak apa-apa, terus memberdayakan sikap sopan santun terhadap orang tua dan mengembangkan rasa empati, hidup damai bersama keluarga, disosialisasikan pengajian waktu Sabtu pon. Karena zaman sekarang ibu anak-anak itu sekarang sudah laduk wani kurang bugo gitu. Maka perlu disosialisasikan di pengajian Sabtu pon. Atau nanti dari mana penceramahnya gitu. Majelis Lembaga Budaya Seni Olahraga, yaitu ini sudah dengan tadi ya mengadakan senam lansia bersama-sama dengan puskesmas atau yang terus majelis lembaga lingkungan hidup itu kemarin membawa sampah berupa botol, kardus dan sebagainya untuk menambah apa itu pemasukan bagi ekonomi kita. Tapi kemarin itu ibu-ibu, mungkin di antara ibu-ibu kalau dari rumah membawa satu kardus itu rasanya gimana gitu. Terus kemarin itu disesuaikan dengan apa untuk menambah income itu kita mengadakan jipitan bubu, membawa beras satu gelas itu kan luas nanti. Di luar dimasukkan tas bisa. Tapi bubu jangan sampai lupa kalau besok sudah waktunya Sabtu Legi, sekarang disiapkan ya Bu, jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti digantikan dengan uang. Ini kan pembuatan satu kita. Maksudnya tahun bulan nanti. Tapi kan betul. Atau diajukan kan si prayukan, satu lagi si prayukan aja. Itu maksudnya untuk menambah gitu loh maksudnya kemarin kan apa itu membawa kardus botol itu kan sesuai dengan anjuran Burina kemarin yang dari TV, anjuran dari TV teman kita itu Bu. Mungkin dari kami kami cukupkan sekian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan dari Komnas C. Selanjutnya mohon kepada ibu-ibu peserta Muspicap 1 untuk memberikan tanggapan. Monggo dari perwakilan ranting atau koordinator masing-masing majelis bisa. Ibu, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ditawarkan kepada ibu-ibu untuk menanggapi dari sidang komisi A, B, dan C. Di sini saya akan menanggapi dari komisi B, yaitu Majelis Hukum dan HAM. Tadi saya amati dari Majelis Hukum dan HAM itu mohon maaf ya, belum memprogramkan. Kalau sudah memprogramkan belum dilaksanakan. Jadi intinya tadi kalau tidak ada kasus ya sudah diam. Nah kalau saya mengamati seperti itu, saya mengusulkan kita jangan menunggu bola, tapi menjemput bola. Kalau tidak ada kasus karena itu sensitif, sepertinya ada, tetapi kita yang kurang tanggap dan itu memang rawan sekali. Nah saya berharap menanggapi Majelis Hukum dan HAM. Intinya ya kalau tidak terlalu dalam ikut rumah tangga keluarga, paling tidak kita bisa sedikit banyak berbuat. Mungkin untuk anaknya yang
dampak dari keluarga yang kurang harmonis karena LDR mungkin di luar negeri, bisa pendampingan kepada anaknya atau bisa keluarganya yang ada di rumah. Insya Allah masalah teknis panjenengan dari hukum dan HAM sudah paham, ngoten nggih. Memang berat Bu, berjuang kulil haqqo walau kana muron. Mengatakan yang sebenarnya itu sensitif banget, terutama untuk yang keluarga mohon maaf di luar negeri. Itu banyak kasus, tapi kita karena itu pahit dan benar, makanya kita harus berani. Paling tidak yo selemah-lemah iman kita dengan doa atau dengan tangan kita di medsos. Mungkin ya nyindir-nyindir status WA enggak apa-apa. Wahai ibu, selamatkanlah anakmu. Sakjane iki intinya cuma ingin nyindir, tetapi karena berdakwah tadi. Mungkin juga kadang kita banyak sekarang anak yang yatim piatu sebelum orang tuanya meninggal. Kan ibaratnya seperti itu kalau orang tuanya tidak harmonis gitu. Nah, itu saja dari hukum dan HAM. Atau menyarankan anggota keluarga yang ada di luar negeri, baik di Taiwan atau di Hong Kong, yang kebanyakan itu bisa mengikuti di PCIA. Jadi di Taiwan itu juga ada PCIA. Alhamdulillah tetangga saya itu juga ada yang ikut di PCIA Taiwan, Mbak Andar itu. Jadi di sana bergaul dengan dosen-dosen dari UNMU yang ada di luar negeri. Jadi dibekali dari rumah paling tidak mulai luar negeri melu Aisyah atau PCIA Taiwan, insya Allah ada. PCIA Hong Kong, insya Allah ada. Saya itu sering mengikuti Facebooknya Bu. Kalau yang saya tahu yang ikut PCIA Taiwan itu istrinya Pak Pikir, itu sering komunikasi dengan saya, Mbak Rika itu. Mbak Rika itu mesti sering mengupload kegiatannya Aisyah di Taiwan. Mbak Andar juga sering mengupload kegiatannya Aisyah di Taiwan. Nah, itu adalah bentuk siar. Itu saja untuk Majelis Hukum dan HAM. Terus untuk lingkungan hidup, kalau sesuatu kalau belum mulai memang berat ya Bu. Membawa sampah itu kalau kaya awang-awang mbok didol kayak gitu diwehne. Intinya kan seperti itu. Saya mengusulkan untuk Majelis Lingkungan Hidup tidak hanya membawa sampah tapi menghemat plastik. Mari Bu, kita membuat gerakan hemat plastik. Kalau belanja membawa tas sendiri, ya, itu hemat plastik. Coba tanyakan Mbak Tun, itu 1 bulan berapa juta untuk biaya plastik. Sekarang kita di swalayan itu harus beli loh Bu plastiknya. Nah, itu salah satu mencegah hemat plastik. Mungkin bisa bawa tas nopo. Nek dulu saya seperti telaten saat ini nggih mboten karena kadang resepnya nggih butuh. Mari Bu kita mulai mungkin dari Aisyah ngeten. Membuat tulisan PRA jenengan ditempelne nang toko-toko hemat plastik. Insya Allah lama-lama akan ingat. Ya, yang pedagang-pedagang itu monggo dimulai dari kita sendiri dan kurangi sampah plastik. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Mungkin bisa dimasukkan di programnya lingkungan hidup dan Majelis HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari menanggapi dari juga sama dari Posbakum itu memang kalau di cabang itu sebenarnya permasalahan itu banyak, cuma kemampuan kita untuk menangani itu kan memang perlu pelatihan dan sebagainya Bu. Kalau di daerah itu memang sudah dibentuk Posbakum, okay. Harapannya itu di cabang juga dibentuk, tetapi permasalahannya adalah itu dia itu perlu terlatih dan memiliki ilmu Ibu sekalian, ya. Nah ini, jadi minimal kita nanti aja mungkin sosialisasi atau pendampingan terhadap keluarga yang bermasalah itu kan luas sekali. Tadi seperti Bu dikatakan mungkin membantu dari korban kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Dan terus kemudian dari lembaga lingkungan hidup tadi kan tentang membawa sampah, mungkin itu membawa sampah. Jadi membawa sampah itu mungkin bisa diubah Bu. Jadi dari kalimatnya itu bisa dengan istilah infak sampah. Jadi nanti saya mohon untuk bahasa nanti minta izin nanti biar diganti ngoten nggih Bu. Jadi kalau membawa sampah setiap itu kan rasanya berubah. Jadi nanti istilahnya itu bukan membawa sampah tapi infak sampah. Jadi memang kemarin himbauan dari pimpinan wilayah Aisyah pada saat saya dengan ketua dan sekretaris Majelis
Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana itu memang di sana ada program-program itu memang diharapkan diprogramkan tentang infak sampah dan sebagainya. Karena apa? Indonesia itu urutan ketiga dunia dalam hal sampah. Jadi kesadaran membuang sampah itu di Indonesia itu masih rendah sekali. Terbesar urutan ketiga. Pertama Amerika Serikat, Bu. Kemudian India, Indonesia itu luar biasa, berarti kesadaran membuang sampah itu masih rendah sekali. Maka itu bisa diprogramkan di Lingkungan Hidup adalah gerakan apa? Gerakan buang sampah pada tempatnya itu bisa diprogramkan, Bu, di Lingkungan Hidup. Kemudian infak sampah. Kemarin saya berikan masukan, bukannya kok masalah berat tidaknya, Bu. Tadi Mbak Tiwi kan sudah ada infak setiap Sabtu Legi beda, Bu. Jadi kita itu hanya terus itu juga bisa, Bu, infak sampah. Kemarin juga saya mengusulkan infak bumbu dapur. Contoh misalkan pertemuan Sabtu Legi Bu Nurul membuat undangan. Hari ini waktunya infak bumbu dapur. Misalkan di sana ada perintah setiap pimpinan membawa satu siung bawang, satu nama, Bu? Satu bungkul bawang. Misalkan sudah terkumpul satu pimpinan bawa satu bawang, itu kan bukan berat ya, Bu. Dan insya Allah itu ikhlas, bukan hanya satu, tapi itu nanti mempunyai nilai, Bu. Kita ikhlas itu nanti bisa tidak mata benu adama ingko ta'amalu ila min salasin sodabatin jariyatin awin min yungka paubi awalatin solikin yata'ula. Insya Allah itu masuk sedekah jariyah yang sedikit tetapi nggak terasa acek. Nah kemudian nanti bumbu dapurnya itu bawang itu dikumpulkan. Kalau misalkan hadir 40 itu kalau jumlah siung bawang bungkusnya bawang ada 40 itu kira kurang lebih ada berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo kan luar biasa, 2 kilo. Harga di toko misalkan 27 ya, Bu. Nanti keanggotaannya di 12, nanti kan mesti ditumbas. Nah otomatis nanti Majelis Lingkungan Hidup atau dibagi setengah-setengah, kemudian nanti untuk dapat kas dari situ, tetapi juga dapat infak dari infaknya pimpinan seikhlasnya itu yang paling hubung seikhlasnya. Di samping itu ada gerakan tadi, dan insya Allah itu nanti kalau rutin, Bu, itu menjadi di antara nanti kita bisa programkan di majelis tentang ketahanan keluarga, ketahanan pangan. Apalagi di Milad Aisyah itu adalah temanya adalah tentang ketahanan pangan, sehingga Aisyah itu sedikit demi sedikit tetapi punya uang dan nanti bisa dikelola. Kemudian nanti pada saat ada programnya bisa dijalankan. Misalkan karena ada uang, ada program penyantunan dana untuk doa. Misalkan ada Majelis Hukum dan HAM tadi, ada pendampingan terhadap keluarga bermasalah, misalkan membantu uang biaya sekolah. Banyak, Bu, sebenarnya kalau kita mau berbuat. Maka mari kita ikhlaskan, nanti kita programkan dari kerjasama Majelis Kesejahteraan Sosial dengan Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Kita mulai dengan infak tadi tetapi secara bergantian. Nah bulan ini membawa infak beras ojo sekilo, Bu. Berasnya membawa segelas cilik, Bu. Segelas kecil itu nanti kalau udah terkumpul luar biasa, Bu. Dan kita ikhlas, Bu, kalau infak sedikit-sedikit itu ikhlas. Dan kita Aisyah itu memang harus berlatih, karena Ahmad Dahlan itu di dalam surat Al-Ma'un ya, Bu, Muhammadiyah Aisyah itu terkenal wong sing lomo, Bu. Loman nyoh beneran tarian ya panggah gitu ya Allah. Makanya Muhammadiyah Aisyah itu diakui organisasi terbesar dunia, organisasi terkaya dunia. Dari mana? Dari anggota untuk anggota. Maka ini janji Allah dalam surat As-Saff tadi loh, Bu. Perdagangan yang menyelamatkan kita dari siksa yang pedih itu adalah beriman kepada Allah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Untuk, Bu, kita yakin, Bu, di dalam Al-Quran apa yang kita sedekahkan 1000 bisa diganti 700.000, Bu. Yakin, Bu?
Yakin, nggih yakin. Maksud kita nggak yakin, wong yang kita bisa berjalan ke sini kan juga karena Allah, nggih. Nggih, kita mantapkan di Aisyah Ibu-ibu sekalian, nggih. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo saya kembalikan ke Bu Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanggapi dari Komisi B yang Majelis Kader. Ya. Tadi ada kegiatan untuk melanjutkan atau membuka kembali tentang Darul Quran. Nah, di sini saya juga akan sedikit melaporkan bahwa di periode yang lalu itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Ada tahfidz Fokid, ada tahfidz untuk remaja, dan juga ada tahfidz untuk dewasa. Namun dengan berjalannya waktu, ternyata semakin hari semakin berkurang santrinya sehingga ya bubar ya. Jadi saya juga mengusulkan kepada Bu Siska yang selaku direkturnya, ayo kita bangkit kembali, kita adakan kembali, karena itu sangat-sangat bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk organisasi, bermanfaat untuk anggota, khususnya keluarganya yang punya putra putrinya yang butuh untuk mengaji dan sebagainya, itu memang sangat dibutuhkan. Dan di sini juga perlu saya laporkan bahwa uang kasnya masih ada, karena kebetulan saya bendaharanya waktu itu, jadi masih ada 4 juta lebih. Nah itu saya tuh juga bingung, ini untuk apa? Tidak segera bermanfaat itu dalam hati gimana gitu loh Bu ya? Membawa uangnya organisasi kemudian belum ada alokasinya, belum dimanfaatkan, itu dalam hati ada beban tersendiri. Sehingga mari kalau memang ini dibangkitkan kembali, dibuka kembali, saya sangat setuju. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa segera terlaksana. Kemudian yang kedua dari Komisi C, SPO. Tadi mengadakan senam otak, senam persendian ya. Nah itu sangat bagus sekali karena zamannya saat ini kan kita tidak usia lanjut, yang muda pun sudah linu-linu semua. Ya, sudah linu-linu semua. Kemudian untuk otaknya pun juga sudah mulai error, sering lupa. Nah itu maka sangat dibutuhkan sekali untuk senam otak, senam persendian dan sebagainya. Nah nanti kemungkinan kalau senamnya sudah berjalan dengan baik, bisa dilanjut senam lansia seperti yang dulu, dan utamanya kita nanti bisa beli seragam kaos lagi. Nah ini perkembangan kita ibu-ibu. Jadi kalau kita beli seragam itu ya Allah rasanya itu luar biasa. Ini nombatan setuju nombatan lain ada. Insya Allah setuju ya. Karena apa? Dengan seragam itu kan kita menambah semangat. Mau berangkat saja, seragamku anyar. Nah itu sudah menambah semangat bagi kita. Apalagi nanti ketemu teman-temannya dan juga kita melaksanakan senamnya, akan menambah sehat bagi kita semua. Harapannya adalah sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi untuk bekal ibadah kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima semua. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Bu Messi. Monggo Ibu yang lain sudah mau menanggapi. Terima kasih Ibu-Ibu untuk laporan dari masing-masing komisi sudah kita lalui. Selanjutnya adalah pengesahan hasil Musbin Cap 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, tiba waktunya kepada lembar pengesahan hasil musyawarah pimpinan cabang ke-1 Aisyah Jenangan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Lembar pengesahan pada hari ini
Kamis 26 bulan Juni tahun 2025 telah disahkan hasil musyawarah pimpinan cabang ke-1 Aisyah Jenangan Timur pada hari ini yang bertempat di Rumah Makan Mbah Muk Prambanan 1 Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan 26 Juni 2025 Masehi mengesahkan Ketua Rinasihin SAG MPDI NPM 814119, Sekretaris Nurul Yakin SPDI NPM 1058677. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah tepat pada pukul 10 musyawarah pimpinan cabang Aisyah Jenangan 1 tepat pukul 10 musyawarah Muspimcap 1 Aisyah Jenangan Timur telah ditandatangani. Sah ibu-ibu. Terima kasih. Semoga apa yang menjadi keputusan kita bersama dimudahkan, dilancarkan jalannya hingga tahun 2027. Semua program bisa terlaksana semuanya 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lalui bersama dan telah sampailah kita di penghujung acara. Marilah acara hari ini kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.